salam sehat. Kita ketemu lagi setelah hari ini Komnas HAM melakukan dua aktivitas penting, yaitu yang pertama adalah meninjau langsung tempat kejadian peristiwa di kompleks Polri, dan yang kedua meminta keterangan terhadap Baradae yang ada di rutan Bareskrim. Dan seperti yang tadi teman-teman mungkin pantau, selama kurang lebih 1 jam kami meminta keterangan terkait dengan TKP, terus kemudian keterangan terhadap Baradae sekitar 2 jam ya, kurang lebih sekitar 2 jam kami meminta keterangan Baradae. Nah, saya akan mulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto, maupun juga percakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, dan dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang menembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Itu kira-kira yang dari TKP. Jadi yang nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Bareskrim. Silakan Pak Anam. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Bareskrim ini ada Pak Gatot, dipimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain, misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya, jadi HP dengan HP dan sebagainya, itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat, banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang-terang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, tadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang-terang. Mungkin itu. Oh ya, yang berada
Sudah. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama, ini indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Saguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Gitu ya. Oh, sorry. Saya ini belum ada yang menjawab. Begini, teman-teman, ini rencana ke depan. Ini pasti akan daripada ditanya kedua ya. Saya ngomong. Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemeriksaan terhadap Baradae, beberapa hari ke depan akan mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangkanya, kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukumnya, hukum HAM-nya seperti apa? Bisa didetailkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnas HAM Bu Sandrayati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas begitu, karena ini bentar lagi 17 Agustus. Kira-kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa meminta keterangan Bu Putri dengan baik tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya coba menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih.